Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Solo, apa-apa ete-ete, bapak ibu, kakak, adik, sadonyo, salam maksokan, lambu. Baik, bapak ibu sekalian, masyarakat Solo yang saya cintai, memang hari ini KPU Kota Solo sangat berbahagia. Kami dikunjungi oleh Ibu Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Ibu Yanu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu Yanu ini adalah Bapak Ibu sekalian merupakan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, dan baru-baru ini rapat di Jakarta, di mana seluruh KPU Provinsi seluruh Indonesia melaksanakan rapat di Jakarta. Baik Bapak Ibu sekalian, Ibu Ketua KPU Provinsi, bagaimana pandangan Ibu tentang pilkada dan pemilihan dan pemilu serentak 2024? Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman pemilih di Kota Solo dan sekitarnya, dan juga pada umumnya teman-teman pemilih di Sumatera Barat terkait dengan pandangan untuk pelaksanaan pemilihan serentak dan juga pemilu serentak tahun 2024. Kita sebagai penyelenggara KPU telah mempersiapkan beberapa tahapan dan juga kegiatan-kegiatan yang akan mendukung pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 itu. Ya Bu, seperti kita ketahui bahwa pemilu 2024 akan dilaksanakan tanggal 21 Februari rencananya, yang diusulkan oleh KPU. Dan di tanggal 28 November itu adalah dilaksanakan pemilihan serentak di tahun 2024. Dan juga seperti yang diketahui oleh masyarakat bahwa undang-undang tentang pemilihan dan undang-undang pemiluan secara faktual atau faktanya tidak berubah, masih memakai, kalau pemilu ada undang-undang nomor 7 tahun 2017, dan untuk pemilihan undang-undang nomor 10 tahun 2016. Menurut Ibu bagaimana pemilihan dan pemilu serentak 2024 ini secara regulasi, Bu? Iya, sebagaimana kita ketahui bersama, untuk regulasi memang tidak ada perubahan ya. Kita masih berpedoman pada undang-undang yang lama, baik itu untuk pemilihan serentak maupun untuk pemilu serentak. Nah, ini artinya bagi kita penyelenggara, karena tidak ada perubahan regulasi, ini memberikan peluang kepada kita karena kita sudah berpengalaman dan pernah melakukan pemilihan dan juga pemilu serentak dengan menggunakan regulasi itu, maka menjadi ruang bagi kita persiapan-persiapan itu lebih panjang lagi karena tidak ada perubahan regulasi. Berbeda dengan ketika ada perubahan regulasi, tentu kita butuh penyesuaian untuk melaksanakan tahapan. Tetapi karena tahapan yang akan kita gunakan masih tahapan yang lama, tidak ada perubahan, maka kita sebagai penyelenggara KPU tentu punya waktu dan ruang yang sangat cukup untuk mempersiapkan tahapan-tahapan itu. Oke, Bu. Dari segi penyelenggara, Bu Ketua Provinsi, seperti kita ketahui, alhamdulillah untuk Provinsi Sumatera Barat dan juga untuk Kota Solo, dalam penyelenggaraan kemarin tidak ada insiden atau artinya yang meregrut nyawa seperti yang kita ketahui ketika Pileg kemarin ada sekitar 500 orang lebih yang terenggut nyawanya. Dan menurut Ibu bagaimana persiapan penyelenggara, Bu, sehingga antisipasi daripada hal-hal yang membuat nyawa melayang, Bu? Iya, memang sebagaimana kita ketahui bersama, untuk penyelenggara dan juga penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2020 kemarin yang kita laksanakan, alhamdulillah di Sumatera Barat kan tidak ada insiden seperti yang Pak Ketua sampaikan. Nah, meskipun itu kita laksanakan pada masa pandemi. Nah, harapan kita tentu untuk pemilu yang akan datang terkait dengan persiapan di penyelenggara sendiri, ini kita memang akan mempersiapkan penyelenggara itu yang memang benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Artinya bukan hanya secara regulasi saja persiapan ataupun persyaratan penyelenggara itu, tetapi juga terkait dengan kesiapan kesiapan fisik itu juga perlu kita perhatikan karena kita akan melaksanakan masa pemilihan ataupun pemilu itu di masa pandemi. Oke, Bu. Baik, dari segi penyelenggara berarti sudah kita siapkan lah, Bu, ya, antisipasi termasuk dengan protokol kesehatannya, ya, Bu. Mungkin dengan vaksin suntik vaksin dan sebagainya.
Dan juga ada dari segi pemilih, Bu. Ini juga menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan mengenai data pemilih. Dan data pemilih ini kalau kita lihat di Pileg 2019 dan juga 2020 itu hotnya itu atau yang sangat data pemilih. Ada pemilih yang katanya orang gila lah yang masuk, atau ada pemilih yang katanya siluman, dan ada juga pemilih bagaimana antisipasinya, Bu, sekarang, Bu? Ya, kalau terkait dengan pemutakhiran data pemilih dan juga kesiapan pemilih ya, saat sekarang ini kan KPU RI juga sudah melakukan terobosan untuk melakukan program atau kegiatan dalam rangka untuk persiapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Salah satunya adalah dengan cara melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh KPU RI. Banyak inovasi yang dilakukan oleh KPU RI dalam rangka untuk mensosialisasikan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Kemudian dalam rangka untuk mengantisipasi adanya daftar pemilih yang tidak kita inginkan, misalnya tadi disebutkan itu ada pemilih yang gila, atau kemudian ada pemilih yang fiktif segala macam. Nah, terobosan yang dilakukan oleh KPU RI adalah melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yang mana ini dilakukan sejauh mungkin berdasarkan dengan data pemilih yang sudah ada pada pemilu dan pemilihan terakhir kemarin. Ini dilakukan pemutakhiran data pemilih dengan cara KPU bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga yang berkompeten terkait itu, lembaga-lembaga terkait, misalnya di Dukcapil, kemudian berkoordinasi dengan TNI Polri, kemudian juga Dinas Pendidikan untuk melakukan memutakhirkan data, sehingga kita berharap dengan adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini nanti akan mempermudah pemutakhiran ketika tahapan sudah masuk. Artinya ketika tahapan pemutakhiran nanti masuk untuk tahapan pemilu dan pemilihan serentak itu, kita tinggal melakukan pemutakhiran berdasarkan hasil yang sudah kita lakukan. Dan harapan terakhir tentu kita berharap dengan adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini bisa menghasilkan pemilih yang benar-benar valid dan juga tentu yang benar-benar akurat. Tidak ada lagi pemilih yang fiktif masuk, tidak ada lagi pemilih yang meninggal itu masih masuk, tidak ada lagi pemilih yang tidak memenuhi syarat juga masuk ke dalam daftar pemilih kita. Itu harapan kita terkait dengan upaya untuk memberikan kualitas dari daftar pemilih, data pemilih itu sendiri. Kemudian dari segi pemilih, karena pelaksanaan pemilihan serentak dan juga pemilu serentak tahun 2024 itu merupakan sesuatu yang baru akan kita laksanakan secara keseluruhan, secara serentak, maka ini tentu menjadi tugas bagi kita KPU sebagai penyelenggara untuk mensosialisasikan dengan baik kepada masyarakat dan juga pemilih pada khususnya ya, karena memang ini merupakan sesuatu yang baru, jadi pasti nanti akan ada hal-hal baru yang tentu ini butuh disosialisasikan. Bukan hanya agar supaya pemilih itu mau datang ke TPS, tapi juga pemilih harus mengetahui, oh besok itu 2024 yang akan kita laksanakan adalah pemilu ini dan juga pemilihan ini. Nah, dalam rangka itu kemudian KPU RI juga melakukan inovasi untuk melakukan berbagai sosialisasi. Nah, sosialisasi itu dilakukan memang disengaja ya, waktunya sangat panjang agar supaya memang bisa mensosialisasikan terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Oke, Bu, wah luar biasa sekali banyak informasi yang kita dapatkan dari Ibu Ketua Provinsi Sumatera Barat. Dan mungkin ada juga nih, Bu, masyarakat Solo juga bertanya-tanya juga nih, Bu, apalagi masyarakat milenial, yaitu mengenai mempergunakan teknologi, Bu. Jadi dalam 2000 pemilihan kemarin ketika Pilkada 2020 itu kan digembar-gemborkan adanya teknologi aplikasi seperti Sirekap misalnya. Tapi namun demikian yang diakui adalah secara manual juga, yang penghitungan atau rekap di kantor camat. Bagaimana dengan 2024 nih, Bu? Iya, untuk penggunaan IT ya, kita memberdayakan IT itu terkait dengan pelaksanaan tahapan. Memang pada pemilu sebelumnya ya, Pilkada 2020 ya, pemilihan 2020, kita menggunakan Sirekap itu sebagai alat bantu ya, sebagai alat bantu buat KPU. Meskipun sebenarnya rencana awalnya itu akan kita gunakan pada saat pemungutan dan penghitungan suara, tetapi dengan berbagai dinamika dan kemudian diputuskan bahasanya Sirekap itu digunakan sebagai alat bantu bagi KPU dalam rangka untuk
melakukan kontrol terkait dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan, juga alat bantu untuk publikasi KPU. Nah ini kan adanya atau kehadiran Sirekap ini kan sangat membantu kita ya sebagai penyelenggara khususnya, dan juga kepada pemilih dan juga peserta juga sangat membantu, karena dengan adanya Sirekap ini kan bisa diketahui secara transparan ya terkait dengan hasil yang kita lakukan pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Nah untuk pemilu tahun 2024 besok ini terkait dengan penggunaan aplikasi, ini memang sesuai dengan niat dan rencana awal dari KPU RI, memang ingin melaksanakan semua tahapan ini kan sangat transparan, kemudian juga berbasis digital. Nah ini juga diupayakan memang penggunaan Sirekap ini dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara juga akan dilakukan perbaikan-perbaikan dan juga agar supaya ini bisa dilakukan secara maksimal. Oke Bu, terakhir nih Bu, masyarakat Kota Solo ini Bu kan terkenal dengan agak unik Bu. Ya, yang mana pemilihnya kotanya kecil, penduduknya juga kecil juga. Akan tetapi Bu, di Kota Solo ini hubungan emosionalnya, hubungan kekerabatannya sangat tinggi. Baik seperti kita bercermin di evaluasi kemarin di 2020 Pilkada kemarin yang 2020 itu pesertanya calon wali kota dan calon wakil wali kotanya itu berdusana. Dalam arti kata kekerabatannya, ada kekeluarganya sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan kita tidak bisa menghindari dengan penyelenggara juga seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan Ibu sebagai Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat khusus untuk Kota Solo yang unik ini, yang sistem kekerabatannya sangat tinggi, daerahnya kecil, tapi tentu kita mengharapkan sukses di Kota Solo. Sehingga harapan kita di 2019-2020 ini kemarin di Pilkada dan Pemilu itu mencapai persentase 87%. Kalau di tingkat kota Sumatera Barat kita nomor 1 Bu. Dan kabupaten kota kita nomor 3. Itu alhamdulillah. Dan tentu kami meminta harapan dan pandangan Ibu untuk Kota Solo. Iya, harapan saya tentu untuk pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 khususnya di Kota Solo ya, memang Kota Solo ini kecil, tetapi seperti yang Ketua sampaikan tadi, kondisi Kota Solo ini sangat unik ya. Sistem kekerabatannya masih tinggi, jadi rasa badung sanak itu sangat dihargai di Kota Solo dan sangat diperhatikan ya, baik oleh antar peserta maupun juga pemilih itu sendiri. Nah, tentu yang menjadi harapan kita dari KPU Provinsi Sumatera Barat itu tetap bisa dipertahankan, dan kita berharap untuk tahapan pemilu dan juga pemilihan serentak tahun 2024 itu masyarakat Kota Solo khususnya dan juga calon peserta pemilu dan pemilihan ini juga punya peran serta yang aktif dalam pelaksanaan tahapan. Karena apa? Karena KPU tidak bisa lepas dari kerjasama antara baik itu pemilih maupun peserta dan juga stakeholder yang lain. Jadi dengan adanya kerjasama yang baik itu penyelenggara, kemudian stakeholder yang terkait dan juga pemilih dan juga peserta, maka ini akan bisa menghasilkan sebuah penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang maksimal dan juga yang baik. Karena sekali lagi mustahil KPU bisa bekerja sendiri untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. Partisipasi dari masyarakat, partisipasi dari peserta pemilu dan pemilihan ini sangat dibutuhkan. Bukan hanya pemilih diharapkan berpartisipasi ketika tahapan untuk datang ke TPS saja, tetapi kita dari awal tahapan kita berharap pemilih itu bisa berpartisipasi. Misalnya kita punya keinginan dan juga rasa ingin tahu apakah sudah terdaftar dalam data pemilih atau belum. Kalau ada saudara kita yang meninggal, maka diharapkan masyarakat juga berpartisipasi untuk melaporkan, sehingga tanggapan terhadap pemutakhiran data pemilih di Kota Solo ini juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian dari peserta pemilu juga seperti itu, karena kemarin juga sudah baik kerjasamanya, maka kita juga berharap peserta pemilu pun juga bukan hanya berpartisipasi ketika tahapan saja, tetapi mulai dari sekarang juga sudah bisa berpartisipasi dalam
tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sehingga sekali lagi apa yang menjadi harapan kita agar supaya pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 itu minimal bisa berjalan seperti pada pemilu 2019 dan pemilihan 2020, tapi kalau bisa ini semakin kita tingkatkan lagi. Mungkin itu Pak Ketua. Oke, terima kasih Ibu Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih sekali lagi yang telah memberi pandangan-pandangannya kepada kita bersama, dan sehat selalu Bu Ketua. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu masyarakat Kota Solo, telah kita berbincang-bincang dengan Ibu Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat tentang pandangan-pandangan dan kesiapan daripada KPU, dan juga tentu harapan-harapan KPU kepada masyarakat Kota Solo, dan juga tentunya untuk suksesnya pemilihan serentak di tahun 2024. Akhir kata, saya sebagai host hari ini mengucapkan terima kasih kepada kita bersama, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.